Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar cerita tentang satu kota yang musnah dalam semalam? Tapi bagaimana jika bukan satu, melainkan 5 kota sekaligus, hangus dalam waktu tak sampai sehari? Percayalah, apa yang akan kalian dengar hari ini bukanlah fiksi. Ini adalah kisah nyata yang mencengangkan dunia. Maka simak baik-baik, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Pagi itu, langit di atas Gunung Karmel tampak cerah. Matahari menyembul malu-malu dari balik awan tipis. Udara panas mulai menguap dari permukaan tanah yang telah lama kering oleh musim panas berkepanjangan. Tapi tak ada yang mengira bahwa pagi yang tenang itu adalah awal dari malapetaka besar. Semuanya bermula dari suara kecil, seperti letupan api korek. Di antara semak kering, percikan api muncul, entah dari pantulan kaca mobil, puntung rokok, atau sesuatu yang lebih misterius. Angin pantai yang biasanya sejuk berubah menjadi hembusan panas yang membawa bara ke pepohonan sekitarnya. Dalam hitungan menit, lereng Gunung Karmel terbakar. Api menjalar cepat, menjilat pohon-pohon pinus dan semak belukar. Angin barat bertiup kencang. Asap tebal membumbung tinggi, membentuk awan kelabu yang menutupi langit Haifa. Alarm darurat dibunyikan. Petugas pemadam langsung dikerahkan. Tapi kobaran api yang menjulang hingga puluhan meter tak mampu dihentikan dengan semprotan air biasa. Kepanikan mulai terasa di desa-desa kecil di kaki gunung. Ada api! Api mendekat. Teriak seorang ibu sambil menarik anaknya keluar rumah. Mobil-mobil padat di jalan evakuasi. Sirene meraung. Asap membuat banyak orang terbatuk-batuk. Beberapa rumah kayu langsung terbakar, meledak bersama tabung gas di dalamnya. Langit siang tiba-tiba berubah seperti malam. Koresponden berita mulai meliput dari kejauhan. Tapi bahkan drone tak bisa menembus asap hitam yang menghalangi pandangan. Beberapa orang melihat sesuatu yang aneh di dalam asap. Cahaya terang, seperti kilat yang tidak biasa. Apakah itu sekadar pantulan api? Atau sesuatu yang lain? Sementara itu, petugas damkar terus meminta bantuan. Tapi tak ada cukup helikopter. Tak ada cukup air. Dan yang lebih mengerikan, api bukan hanya menyebar ke bawah, tapi juga ke atas, menyebar dari bukit ke puncak gunung. Seolah mengejar siapapun yang masih berani bertahan. Pukul 10 pagi, 8 jam setelah api pertama muncul, Gunung Karmel sudah menjadi lautan bara. Puluhan rumah hangus, hutan-hutan punah, hewan-hewan liar mati terbakar atau terjebak asap. Satu persatu, jalan utama menuju kota Haifa mulai ditutup. Tapi api belum selesai. Ia haus, ia lapar. Dan ia akan terus menjalar. Haifa, kota pelabuhan terbesar di utara Israel. Tempat berdirinya kampus-kampus internasional, perusahaan teknologi tinggi, dan rumah-rumah mewah di lereng bukit. Tapi hari itu, semuanya berubah. Kota yang biasanya hidup dan ramai, mendadak berubah jadi neraka dunia. Angin barat yang membawa bara dari Gunung Karmel tak menunjukkan belas kasihan. Api menyeberang jalan utama seperti binatang buas yang lepas dari kandang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pinggiran kota mulai terbakar. Jalan-jalan yang biasa dipenuhi kendaraan kini menjadi jalur evakuasi darurat. Ambulans, mobil pemadam, dan kendaraan pribadi tumpah ruah di jalanan. Tapi api terlalu cepat. Ia tak menunggu siapapun. Ledakan terdengar dari kejauhan. Bukan 1, bukan 2. Melainkan puluhan ledakan beruntun. Tabung gas di rumah-rumah meledak satu persatu. Kabel listrik putus, menciptakan percikan api tambahan. Langit malam menjadi terang oleh jilatan api yang memantul dari kaca jendela dan genteng logam. Seorang bocah lelaki, dengan wajah penuh jelaga, ditemukan berdiri di pinggir jalan sambil memeluk bonekanya yang hangus separuh. Ibunya tak ditemukan. Petugas tak sempat mencari. Mereka harus memilih, menyelamatkan siapa yang masih bisa diselamatkan dan meninggalkan sisanya. Sementara itu, pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional. Tapi ironi terjadi,
Banyak warga tidak percaya dengan sistem evakuasi yang diberlakukan. Mereka marah, merasa ditelantarkan. Terutama warga minoritas Arab Israel, yang menjadi kelompok pertama yang dievakuasi secara paksa, tapi kemana? Tidak ada tempat aman. Di sebuah kompleks apartemen elit di Carmel Center, kebakaran mencapai puncaknya. Beberapa orang kaya memilih bertahan di rumah, yakin bahwa sistem pemadam otomatis akan melindungi mereka. Tapi teknologi pun kalah oleh ganasnya api. CCTV terakhir yang berfungsi menunjukkan satu keluarga duduk saling berpelukan, sebelum layar menjadi hitam. Asap pekat menyelimuti langit. Napas menjadi berat. Warga yang tak sempat keluar rumah mulai pingsan karena keracunan karbon monoksida. Sementara di pelabuhan, ribuan orang berdesakan di tepi laut, berharap ada kapal penyelamat yang datang. Tapi kapal tak datang. Yang datang adalah angin panas, mendorong api lebih jauh ke pusat kota. Petugas medis kewalahan. Mereka menyemprotkan oksigen ke anak-anak, membalut luka bakar dengan kain seadanya. Seorang dokter berkata dengan suara bergetar, "Kami seperti di medan perang. Tapi tak ada musuh, hanya api dan waktu." Malam pun tiba. Tapi bukan malam yang biasa. Langit Haifa merah membara. Asap menutup bulan. Dan suara tangisan anak-anak bercampur dengan sirene yang tak henti. Dan yang paling menyeramkan, semua ini baru permulaan. Karena bara dari Haifa mulai terbawa angin ke arah kota-kota tetangga. Karmil, Nazaret, dan Acre menunggu giliran mereka terbakar. Ketika pagi menyingsing setelah malam penuh jeritan dan bara di Haifa, harapan untuk meredanya api justru sirna. Langit tetap kelabu, tak ada hujan, tak ada angin sejuk. Yang ada hanyalah hawa panas menyengat. Dan kabar buruk dari utara dan timur. Angin yang membawa asap dan abu dari Haifa berubah arah, dan kini bara panas yang belum padam terbawa ke 3 kota sekaligus. Karmil, Nazaret, dan Acre. Di Karmil, yang terletak sekitar 35 km dari Haifa, penduduk belum sempat pulih dari trauma kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Tapi kali ini, mereka menghadapi api yang jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih cerdas seolah memiliki kehendak sendiri. Pukul 11 siang, nyala api muncul dari 3 titik berbeda di pinggiran kota Karmil. Api menjalar melalui ladang zaitun dan perbukitan. Beberapa warga Arab Israel mencoba memadamkan api dengan ember dan sapu basah. Tapi tiba-tiba militer datang, bukan untuk membantu, melainkan menahan dan memukuli mereka, karena dituduh sebagai pelaku pembakaran. "Aku hanya mencoba menyelamatkan kebun zaitun milik ayahku," kata seorang pemuda sebelum dipukul mundur. Tuduhan pembakaran massal mulai merebak. Tapi siapa sebenarnya yang menyalakan api ini? Tak ada bukti. Tak ada saksi. Hanya opini dan propaganda yang berkobar lebih liar dari api itu sendiri. Sementara itu, di Nazaret, kota bersejarah tempat kelahiran Isa, alaihi salam menurut tradisi Nasrani, bencana menyentuh sisi spiritual masyarakat. Gereja-gereja tua, bangunan batu peninggalan ribuan tahun, kini menjadi arang. Umat Kristen menangis melihat altar terbakar. Para biarawati memindahkan salib dan kitab-kitab suci ke tempat aman, tapi tak semua bisa diselamatkan. Pukul 2 siang, listrik padam, air mengering, dan api masih menyala. Di sisi barat, kota pelabuhan Acre juga tidak luput. Kota tua yang dibentengi dinding kuno, pernah menjadi benteng salibis dan pasukan Muslim di abad pertengahan, kini terjebak dalam lingkaran api. Api menjalar ke pasar malam yang terkenal. Karpet, kain, rempah-rempah, dan kertas terbakar seketika. Seorang penjaga toko tua hanya bisa menatap tokonya meleleh bersama mimpinya. Saksi mata mengaku melihat sesuatu yang aneh. Nyala api yang bukan berasal dari darat, melainkan muncul dari atap rumah, seperti dilempar dari atas langit. Beberapa video viral menunjukkan cahaya berkilat sebelum kobaran muncul. Tapi siapa yang mempercayai itu? Pemerintah menolak semua teori yang menyimpang dari narasi resmi, bahwa ini adalah kebakaran biasa yang diperparah oleh cuaca ekstrim. Tapi rakyat tahu, ada sesuatu yang ditutupi. Ada sesuatu yang tak wajar dari cara api ini menjalar, seperti dikendalikan, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan yang lebih besar.
Dari balik kaca ambulans, seorang anak berkata kepada ibunya dengan suara gemetar. "Ibu, langitnya seperti terbakar. Allah marah ya, Bu?" Sang ibu tak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, sambil menangis pelan. 3 kota telah dilahap. Tapi penderitaan belum selesai. Karena di atas gunung, ada sebuah kota yang menjadi simbol spiritualitas dan kedamaian, yang kini bersiap menghadapi giliran, Safed. Safed, atau Tzfat, dikenal sebagai kota suci Yahudi, tempat para rabi besar menulis kitab-kitab Kabbalah dan tafsir Talmud. Kota ini terletak di atas bukit, menghadap lembah Galilea. Dulu, dari sini, orang bisa melihat langit bersih dan tanah subur. Tapi hari itu, yang tampak hanyalah abu dan api yang mendekat dari 3 arah sekaligus. Kebakaran besar dari Haifa, Karmil, dan Nazaret mulai menyatu, membentuk lingkaran api raksasa yang perlahan menyusup ke Safed. Jam 4 sore, alarm peringatan berbunyi. Tapi suara sirine tertelan oleh gemuruh angin panas. Para penduduk tua mulai membaca doa-doa kuno dari kitab mereka, berharap langit akan mengasihani. Tapi langit justru menghitam, menghembuskan bara dan amarah. Api pertama membakar pemukiman pinggiran, tempat para siswa yeshiva tinggal. Beberapa dari mereka mencoba menyelamatkan gulungan Taurat yang tersimpan di sinagoga kuno. Tapi langkah mereka tertahan. Panasnya tak bisa ditahan lagi. Di sinagoga tertua kota itu, yang dindingnya telah berdiri sejak abad ke-16, seorang rabi tua tetap duduk membaca kitab, menolak meninggalkan tempat suci itu. "Aku datang ke dunia ini untuk belajar, dan jika ini akhirku, biarlah aku pergi sambil membaca," ucapnya lirih sebelum sinagoga itu runtuh, diselimuti api. Para petugas darurat berusaha mendaki bukit menuju Safed, tapi kendaraan mereka tak bisa melewati jalan sempit yang mulai terbakar. Beberapa relawan Muslim dari desa-desa Arab di Galilea mencoba naik dari jalur barat, membawa air dan obat-obatan. Mereka disambut bukan dengan ucapan terima kasih, melainkan kecurigaan dan todongan senjata. "Tinggalkan sini. Ini bukan urusan kalian," bentak seorang tentara cadangan Israel yang panik. Tapi mereka tetap naik. Dan di tengah malam, ketika api sudah berada di jantung kota, salah satu rumah asuhan anak-anak cacat mulai terbakar. Seorang perawat muda asal Sudan, yang bekerja di sana selama bertahun-tahun, menolak dievakuasi tanpa anak-anaknya. Sambil menangis, ia menggendong 3 anak lumpuh di punggungnya, keluar dari jendela, satu demi satu, hingga tubuhnya sendiri terkena luka bakar di kedua kaki. Namun dia tetap berjalan, jatuh bangun, membawa nyawa-nyawa kecil ke tempat aman. Saat subuh hampir datang, api mulai mereda. Tapi bukan karena pemadam atau air, melainkan karena hampir tak ada yang tersisa untuk dibakar. Safed hancur. Pusat spiritual itu kini hanya tumpukan puing. Langitnya masih merah, dan udaranya dipenuhi tangisan. Dan di dinding sinagoga yang hangus, tertulis kata-kata terakhir yang terbaca. "Kebenaran akan menang meski lewat api." Tapi malam belum selesai. Karena masih ada satu kota yang akan jadi penutup dari bencana ini. Kota yang sejak awal dianggap aman, ternyata menjadi puncak dari malapetaka. Nama kota itu, Tiberias. Setelah kota demi kota dilalap si jago merah, bencana memasuki fase baru. Kali ini bukan hanya rumah, pasar, atau sinagoga yang terbakar, tapi urat nadi kehidupan modern Israel, listrik nasional. Hari itu, pukul 5.35 pagi, api dari Safed sudah menyebar ke barat daya, menghantam jalur utama transmisi listrik yang menghubungkan utara Galilea dengan pusat energi Jezreel, jantung dari sistem kelistrikan Israel bagian utara. Satu demi satu, menara transmisi raksasa tumbang, bukan hanya karena api, tetapi juga karena tanah yang retak dan fondasi yang hancur. Suhu ekstrim membuat logam melengkung. Sementara itu, gardu induk terbesar di Migdal Haemek mengalami ledakan hebat setelah panas memicu reaksi korsleting internal. Seluruh utara Israel langsung gelap total. Rumah sakit kehilangan daya. Generator cadangan hanya bertahan 30 menit sebelum ikut terbakar. Di Erez Nazaret, operasi darurat dilakukan di lorong dengan bantuan senter dan lilin.
Satu perawat menangis karena harus menjahit luka seorang bayi dengan penerangan dari layar ponsel. Sementara itu, di ruang kendali nasional di Tel Aviv, insinyur kelistrikan mulai panik. Panel kontrol mereka menunjukkan indikator merah menyala. Overload. Api yang membakar kabel bawah tanah dari kota ke kota telah menciptakan lonjakan arus balik, menyebabkan jaringan listrik nasional kolaps secara berantai. Sistem listrik Israel bekerja dalam format tertutup, tidak tergantung jaringan internasional seperti Eropa, yang artinya tidak ada bantuan eksternal. Begitu satu bagian roboh, semuanya menyusul. Pukul 6.47 pagi, seluruh negeri mengalami blackout. Bandara Ben Gurion lumpuh. Semua penerbangan ditangguhkan. Fasilitas militer gelap. Beberapa rudal otomatis hampir aktif karena sistem kontrol gagal mengenali SAFE mode. Di tempat lain, pusat data pemerintah dan bank digital mengalami kegagalan sistem, memicu kericuhan karena warga tak bisa menarik uang atau membeli logistik. Pasien-pasien di inkubator dilarikan keluar ruangan, bernafas dengan bantuan manual. Ribuan warga lanjut usia terjebak di lift atau kamar ber-AC yang kini berubah jadi oven. Dan api masih berkobar di timur. Saat gelap menyelimuti negeri, muncul keheningan yang bukan damai, tapi mencekam. Orang-orang tak bisa menghubungi kerabat mereka. Internet putus. Komunikasi nirkabel rusak. Bahkan sinyal militer disandera oleh sistem yang hangus terbakar. Dalam gelap gulita itu, kota Tiberias, yang sejak awal dianggap aman karena berada di tepi Danau Galilea, mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan api. Angin selatan tiba-tiba berubah arah, dan api yang terbakar dari lereng Golan kini bergerak menuju air. Air, yang semestinya menjadi perlindungan terakhir, akan menjadi cermin bagi nyala kehancuran. Tiberias, kota tua di tepi Danau Galilea. Tempat wisatawan datang untuk berendam di mata air panas, menikmati ketenangan danau, dan mengenang jejak para nabi masa silam. Kota ini dulunya menjadi tempat pelarian. Sebuah benteng terakhir dari kehancuran yang melanda kota-kota utara. Tapi pagi itu, pukul 8.15, angin kencang berubah arah. Awan asap hitam dari Haifa dan Safed membentuk pusaran besar di langit. Dan dari kejauhan, garis merah terang menyusup dari Bukit Golan, seperti lidah raksasa yang hendak menjilat seluruh danau. Kepanikan pecah di pelabuhan Tiberias. Warga berhamburan ke dermaga, berharap bisa menyeberang ke sisi timur danau. Tapi kapal-kapal wisata kecil tak cukup menampung semua. Sebagian orang nekat berenang, bahkan mendorong anak-anak mereka ke air. Teriakan menggema. Jeritan minta tolong bercampur dengan batuk dan tangisan bayi. Di puncak bukit kota, sebuah resor mewah terbakar duluan. Api menjalar dari taman ke balkon, lalu menyebar ke seluruh gedung hanya dalam 3 menit. Beberapa turis asing yang terjebak di dalam mengunggah video terakhir mereka ke media sosial, menuliskan kalimat singkat, "We're surrounded. Pray for us." Video itu viral, sebelum sambungan internet mati total. Seorang relawan medis, Yehuda Ben Ari, berlari ke arah rumah sakit lokal sambil mendorong tandu. Tapi saat tiba, rumah sakit sudah terbakar. Ia memekik, memanggil nama istrinya, seorang bidan, yang tak sempat keluar dari ruang bersalin. Dia hanya menemukan secari kain putih terbakar, menggantung di jendela. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, kata seorang petugas pemadam, sambil terisak. Api ini bukan seperti yang biasa kami hadapi. Ia datang dari atas, dari udara, seperti dilemparkan. Di pinggir danau, seorang pemuka agama tua berdiri di tengah kepulan asap. Ia membaca kitab dengan suara lantang. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian menangis, sebagian bersujud, sebagian hanya terdiam seperti patung. Tapi tak lama, bara beterbangan dari atas. Seperti hujan api yang jatuh perlahan, membakar rambut, pakaian, kulit. Teriakan pecah. "Berlindung! Berlindung!" teriak seorang ayah sambil menutupi tubuh anaknya dengan jaket basah. Tapi perlindungan tak ada. Tak ada tempat aman. Air danau mulai mendidih di tepiannya. Asap keluar dari permukaan, disusul oleh ikan-ikan yang mati mengambang.
Perahu-perahu kayu mulai terbakar di tengah danau. Api menjalar bahkan di atas air. Sebagian berkata, "Ini bukan api biasa. Ini azab." Beberapa warga menyaksikan pemandangan tak masuk akal. Api yang menyala di atas danau, melawan logika, menari di permukaan air seperti ada bahan bakar tak terlihat yang mengapung. "Apakah ini akhir zaman?" tanya seorang pemuda. Tapi tak ada yang menjawab. Pemerintah tak lagi terdengar. Militer hilang arah. Komando darurat tak lagi bersiaran. Negara seolah bisu, lumpuh, ditelan api yang tak mengenal belas kasihan. Dalam hitungan jam, Tiberias luluh lantak. Rumah-rumah menghitam. Danau kehilangan warna birunya. Hanya asap dan bara, dan jeritan yang perlahan tenggelam dalam senyap. Tapi semua ini ternyata belum benar-benar berakhir. Karena dari balik puing dan bara, muncul satu kabar mengejutkan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang akan mengubah arah cerita ini secara drastis. Waktu menunjukkan pukul 10.21 pagi, 20 jam sejak percikan api pertama ditemukan di lereng bukit dekat Haifa. Sejak saat itu, dalam waktu tak sampai 1 hari, kelima kota, Haifa, Nazaret, Safed, Karmil, dan Tiberias, lenyap. Bukan hanya terbakar, tapi benar-benar hilang dari peta. Citra satelit yang dirilis Lembaga Antariksa Eropa memperlihatkan 5 titik hitam di utara Israel. Gelap, rata, tak lagi berpenduduk. Bahkan struktur jalan, menara, dan gedung besar seperti tak pernah ada. Seperti dihapus oleh kuasa yang lebih tinggi. Di markas PBB, dunia terpaku menyaksikan laporan darurat yang menyebut, kebakaran dengan pola menyebar melawan arah angin, melintasi air, dan membakar logam keras, adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah biasa. Lembaga Meteorologi Israel menyatakan suhu di 5 kota itu melonjak hingga 1250 derajat Celcius, suhu yang melampaui titik leleh baja. Anehnya, kota-kota di sekitarnya tetap stabil, seolah 5 titik ini dipilih secara spesifik. Saksi mata terakhir yang selamat, seorang gadis 14 tahun bernama Leah Mizrachi, ditemukan di reruntuhan gudang pendingin di barat Tiberias. Dengan luka bakar di sekujur tubuh, dia hanya mampu berkata, "Langit membuka diri, dan api turun lurus seperti panah." Tidak ada suara, hanya getaran. Seolah kami sedang dihukum. Di negara-negara tetangga, banyak yang bersorak. Di sosial media, ribuan unggahan menyebut peristiwa ini sebagai tangan langit membalas kezaliman. Tapi di sisi lain, ratusan organisasi kemanusiaan dunia mulai bergerak, mengirim bantuan dan pertolongan, meski tak ada kota lagi yang bisa dituju. Lebih dari 2 juta jiwa terdampak langsung, dan lebih dari 600.000 hilang atau dinyatakan meninggal. Pemerintah Israel, dalam pidato singkat yang disiarkan dari bunker bawah tanah di Yerusalem, hanya mampu berkata, "Kami tidak tahu dari mana asal api itu. Kami tidak bisa menjelaskan mengapa 5 kota kami musnah. Tapi kami tahu satu hal, ini bukan sekadar bencana. Ini adalah pesan." Dan pesan itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Media, akademisi, ilmuwan, bahkan tokoh agama dari berbagai belahan bumi menyadari, sesuatu telah terjadi, dan itu di luar kendali manusia. Banyak yang berkata, ini bukan hanya tentang kebakaran, tapi tentang balasan, tentang keadilan, dan tentang waktu. Bagaimana dalam hanya 20 jam, 5 kota besar bisa hilang dari peta, tanpa peringatan, tanpa bisa dicegah. Sebuah bab yang ditutup dengan asap, namun membuka mata dunia, bahwa tidak ada tempat aman di bumi, ketika langit memutuskan untuk berbicara.